Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Kursus Privat, channel yang membahas tutorial seputar aplikasi Microsoft Office Word dan juga aplikasi perkantoran. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat sebuah kuesioner yang biasanya dibagikan pada saat kita ingin melakukan sebuah penelitian ya teman-teman, menggunakan Google Form. Lantas bagaimana caranya? Silahkan kalian simak penjelasan dari awal sampai akhir agar nantinya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, namun sebelumnya jika kalian belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar nantinya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari channel YouTube Kursus Privat ya teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama yang harus kalian lakukan pertama kali adalah silahkan kalian buka menggunakan aplikasi Google, bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Opera Mini. Di sini saya menggunakan Opera. Kemudian kalian ketik saja login Gmail ya teman-teman. Kalian ketik login Gmail. Setelah itu nanti akan diminta untuk login Gmail. Setelah kalian login Gmail, maka nanti akan tampilannya seperti berikut ini. Ada icon Gmail pada pojok kanan atas. Setelah itu kalian pilih menu di bagian ini yaitu aplikasi Google. Sebelah menu setelah yang cepat, kalian klik saja aplikasi Google, klik kiri. Kemudian kalian scroll ke bawah. Kemudian kalian pilih menu yang namanya formulir ya teman-teman. Nah di sini kita akan sama-sama membuat kuesioner kepuasan pelanggan di Puskesmas Palembang ya. Nah langsung saja kita pilih menunya. Kemudian kita scroll ke bawah formulir. Nah nanti kita akan diarahkan ke Google Form-nya. Kemudian kita pilih saja blank ya, kalian klik saja kosong. Kemudian setelah itu nanti kita akan ditampilkan halaman seperti berikut ini. Nah di sini kan ada keterangan formulir tanpa judul. Formulir tanpa judul ini adalah judul yang ingin kita gunakan untuk menggunakan ataupun membagikan kuesioner kita. Nah di sini sudah ada judulnya yang sudah kita sediakan yaitu kuesioner kepuasan pelanggan. Kita salin saja, bisa kalian klik kanan ataupun Ctrl C. Nah, kalian klik kanan, kemudian kita bisa langsung salin ke sini, kita Ctrl V, maka nanti akan tampil seperti halaman berikut ini. Kemudian kalau misalnya kalian ingin menyampaikan deskripsi, kalian bisa tuliskan di bawahnya, tapi kalau misalnya tidak, silahkan kalian tidak usah ditulis ya teman-teman. Nanti kita klik saja, biar nanti dia secara otomatis berubah menjadi kuesioner kepuasan pelanggan. Nah, di sini langsung otomatis ketika kita klik kiri ya teman-teman. Kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah silahkan kalian masukkan, di sini ada nama responden, kita salin saja, kita Ctrl C, kemudian kita buka Google Form-nya, kemudian kita pilih, nah Ctrl V, nama responden, kemudian di sini kan ada pilihannya nih, ada jawaban singkat, kemudian ada juga paragraf, ada pilihan, kemudian juga ada kotak centang, drop down, dan lain sebagainya. Kita pilih saja jawaban singkat, karena kita menggunakan nama responden. Kemudian kita pilih menu yang namanya wajib diisi, agar nantinya si user ataupun responden itu tidak melewatkan salah satu dari pertanyaan kita. Kita klik centang saja, kita geser teman-teman, wajib diisi sampai tulisannya berwarna ungu ataupun berwarna biru sesuai dengan tema kalian masing-masing. Setelah itu, agar nantinya kita tidak capek-capek untuk membuatnya dari awal, kita cukup klik yang namanya duplikasikan yang berada di sebelah tombol hapus. Kalian klik duplikasikan, kemudian kita masukkan lagi umur responden, kita copy lagi teman-teman, umur responden. Nah, setelah itu kita pilih jawaban singkat aja, kemudian kita duplikasikan lagi, kemudian kita salin lagi jenis kelamin. Ya, kita duplikasikan lagi jenis kelaminnya. Oke, nah di sini kita bisa pilih, selain kita memilih jawaban singkat, kita bisa pilih pilihan ganda. Contoh yang pertama, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian yang kedua ini, kita klik saja perempuan. Oke, setelah itu kita bisa duplikasikan lagi. Nah, di sini jenis kelamin ya. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan terakhir. Nah, kita bisa salin, kemudian kita paste lagi pendidikan terakhir. Nah, kita bisa pilih menu yang namanya jawaban singkat aja, agar nantinya mereka ataupun usernya langsung mengisinya, teman-teman. Kemudian kita duplikasikan lagi pekerjaannya. Kita salin lagi, Ctrl C. Kemudian kita masukkan lagi pekerjaan. Kemudian kita duplikasikan. Kemudian untuk alamat ya, alamatnya kita copy lagi, kemudian kita tempel alamat.
Setelah itu kita duplikasikan lagi untuk jenis pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Yang pertama ada, menurut Anda bagaimana kemudahan alur untuk berobat atau kontrol atau imunisasi di bagian KIA Puskesmas Sukaraja? Kita Ctrl C saja, kemudian kita pilih, nah ini untuk pertanyaannya. Kemudian kita ubah teman-teman, yang sebelumnya jawaban singkat kita pilih pilihan ganda aja, karena di sini kita akan memasukkan beberapa pilihan ganda. Yang pertama ada tidak mudah, kemudian kita copy langsung paste. Setelah itu ada kurang mudah, kita bisa copy aja biar kita tidak bolak-balik, copy semuanya dulu. Nah di sini kita pastekan aja semuanya. Nah di sini kita bisa langsung ketik saja kurang mudah, kemudian di sini ada mudah, kemudian juga di sini kita ketik lagi sangat mudah ya. Setelah itu kita salin lagi, duplikasikan lagi. Kemudian kita masukkan pertanyaan berikutnya. Yang kedua, menurut Anda bagaimana kesesuaian persyaratan dan lain-lain? Kita copy lagi teman-teman. Kemudian kita masukkan lagi. Setelah itu kita masukkan tadi untuk jawabannya, ini ada tidak sesuai, kurang sesuai, dan juga sangat sesuai. Kita masukkan ya. Kita Ctrl V lagi. Nah ini kalau yang ini kan ada lebihnya nih, kita hapus saja dari bawah teman-teman. Nah, biar nanti dia sesuai ya, sangat sesuai. Ini ada kotak-kotaknya ini kayak emoticon ya, jadi kita hapus saja biar tidak mengganggu. Kita hapus lagi, kemudian kita duplikasikan lagi untuk pertanyaan yang ketiga ya. Nah ini kita duplikasikan lagi. Nah oke. Setelah itu kita masukkan lagi ya, kita Ctrl X saja. Ini seperti menggunakan Microsoft Word sebenarnya teman-teman, sangat mudah sekali menggunakan Google Form. Jadi kalian cukup dengan drag and drop saja. Nah di sini sudah ada untuk jawabannya, kita close kalau kosong, kemudian ini close juga, kemudian ini tutup, dan di sini kita masukkan lagi kurang jelas ya, tidak jelas, dan lain sebagainya. Oke, jelas, sangat jelas. Oke, ya cukup 3 pertanyaan aja agar nantinya kalian tidak terlalu lama menunggu video tutorialnya. Nah setelah itu langkah selanjutnya adalah kita bisa mengatur ataupun mengedit tema yang ingin kita gunakan pada formulir ini. Nah untuk mengedit tema silakan kalian pilih menu yang namanya sesuaikan tema yang berada di pojok ya, di pojok bagian tengah. Kalian klik saja sesuaikan tema, klik kiri, dan di sini kalian bisa mengubah header ataupun bagian atas untuk fontnya. Kalian bisa mengubah jenis fontnya, ada Montserrat, ada Nunito, dan lain sebagainya. Di sini saya buat default aja ataupun seperti yang biasanya. Kemudian di sini kalian bisa memasukkan gambar yang ingin kalian masukkan. Misalnya kalian mempunyai logo sekolah ataupun logo kuesioner yang memang kalian sudah sediakan, kalian klik bisa pilih gambar. Kemudian untuk tema warnanya kalian bisa ubah-ubah. Di sini ada warna biru. Nah, di sini kan secara otomatis langsung berubah warna biru, hijau, dan lain sebagainya. Di sini saya coba untuk mengubahnya ke warna biru. Kemudian untuk latar belakangnya biarkan saja default, kemudian kita close saja ini, maka nanti dia langsung berubah warna biru ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kalian ingin mengecek jawabannya, kalian bisa klik bagian jawaban. Nah karena di sini belum ada yang menjawab dan juga belum ada yang kita bagikan linknya, maka tidak ada jawaban yang tersedia di sini. Kemudian di sini juga ada setelan. Nah ini kalian pilih menu yang namanya jadikan ini sebagai quiz. Kalian bisa mencentangnya di sini, tapi karena ini bukan sebuah penilaian ataupun sebuah itu ya teman-teman, sebuah lomba ya, jadi kalian tidak usah mencentangnya bagian sini teman-teman, biarkan saja dalam bentuk format default. Setelah itu kalian bisa langsung klik tombol kirim. Nah nanti kalian bisa melihat tampilan seperti halaman berikut ini teman-teman. Nah di sini silahkan kalian pilih menu yang namanya ini ya, ada yang namanya icon link ya. Di sini untuk tautannya kalian bisa salin ataupun kalian bisa persingkat terlebih dahulu agar nantinya dia lebih singkat seperti ini. Kemudian kita salin. Setelah itu kita bisa langsung tempelkan saja di Google, maka nanti akan tampil seperti halaman yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kuesioner kepuasan pelanggan ya. Nah nanti kalian bisa isi, misalnya kita mengisi sebagai kursus privat ade@gmail.com, misalnya namanya adalah Ade Randika, kemudian umurnya misalnya 24, setelah itu jenis kelaminnya laki-laki, pendidikan terakhirnya S1, kemudian pekerjaannya wirausaha, kemudian alamatnya misalnya Sukaraja Tuha. Setelah itu kita bisa pilih nih untuk format-formatnya tidak jelas dan sebagainya, kemudian kita klik kirim.
Nah, kita tunggu sampai dia ada tanggapan seperti ini. Kuesioner kepuasan pelanggan, jawaban Anda telah direkam. Kemudian kita bisa langsung cek di halaman dashboardnya. Kita klik close saja di sini. Ya teman-teman, di sini ada langsung muncul jawaban ya. Langsung muncul jawaban dan kita bisa sama-sama lihat untuk kuesionernya sudah diisi oleh satu orang. Nah, bagaimana caranya untuk mengekspor dalam bentuk Excel? Sangat mudah sekali teman-teman. Kalian cukup klik link ke spreadsheet ya. Kalian klik kiri. Nanti akan langsung dibuatkan apakah kita memilih untuk membuat spreadsheet baru ataupun kita diminta untuk membuat spreadsheet yang sudah ada. Karena di sini kita belum ada, kita pilih buat spreadsheet baru, kemudian kita klik tombol buat sini. Kita tunggu sejenak dan sampai dia berubah seperti halaman berikut ini. Nah, spreadsheet-nya sudah jadi dan sudah bisa kita gunakan untuk mendapatkan data dari responden-respondennya. Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian ingin belajar komputer mulai dari nol, kalian bisa melihat ataupun mengetahui kursusprivat.com. Untuk websitenya sudah ada, dan jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe serta kalian hidupkan tombol loncengnya ya teman-teman. See you next time. Salam channel tutorial Kursus Privat.